Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,34% ke angka 6.982. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara trend saat ini sebenarnya masih uptrend, tapi ternyata Bapak Boy Thohir sudah mulai take profit sebagian di harga atas. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah masih layak untuk di hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan baca artikel dengan judul Pundi-pundi Cuan Boy Thohir dari pelepasan saham MBMA. Bisa kita baca sekilas. Saat ini per 13 September, kepemilikan saham Boy Thohir di MBMA sudah menyusut menjadi sekitar 6,16% dibandingkan sebelumnya itu 7,55%. Jadi jika kita lihat di sini memang tidak tertulis Bapak Boy Thohir jual di harga berapa, tapi jika mengacu pada harga MBMA di perdagangan September kisaran di sekitar 810 sampai 890. Jadi Boy Thohir cuan kira-kira itu sekitar 4,30 T. Sekarang kita coba lihat dulu grafik dari saham MBMA. Bisa kita lihat secara tren saat ini sebenarnya saham MBMA masih uptrend karena masih berada di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 790. Dan bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini MBMA memang masih kesulitan untuk naik melewati resisten 900 yang memang merupakan resisten kuat, dan sebelumnya juga masih gagal break ke resisten di 900 ini. Dan karena harga saat ini masih berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya sebaiknya wait and see. Sedangkan untuk teman-teman saat ini sudah mempunyai saham MBMA di harga bawah, saat ini menurut saya masih layak untuk di hold. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Pada perdagangan hari ini memang terlihat ada sedikit distribusi pada perdagangan MBMA walaupun tidak naik dan turun. Asing juga terlihat hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk MBMA karena masih ada distribusi dan sekarang harganya berada di tengah-tengah support dan resisten, paling aman menurut saya apabila mau entry itu wait and see dulu, tunggu kembali di sekitar harga 800 sampai 815 untuk entry-nya. Apabila bisa dapat sekitar 800 sampai garis EMA 50 itu akan lebih oke. Tapi minimal selama masih kuat di garis EMA 50, MBMA secara tren masih akan bergerak sideways. Jadi ini menurut saya masih menarik untuk masukkan ke watchlist untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya bisa di sekitar harga 850 sampai 880 untuk target take profit jangka pendeknya. Sekarang kita akan lihat saham MDKA. Bisa kita perhatikan MDKA tidak sebagus MBMA. MDKA saat ini sudah turun di bawah support EMA 50 yang sekarang sudah berubah menjadi resisten di harga 3.290. Dan sekarang juga sudah turun di bawah harga 3.200 yang sebelumnya merupakan support dari saham MDKA. Jadi secara tren saat ini MDKA sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk support kuat berikutnya jika kita lihat itu di harga 3.000. Dan untuk MDKA bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun, untuk asing 1 minggu terakhir masih terus keluar, dan untuk broker summary sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi MDKA secara tren saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah menuju harga 3.000. Jika kita perhatikan tanggal 12 September kemarin sempat turun mendekati 3.000 walaupun belum sempat menyentuh, tapi masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk MDKA secara pergerakan saya lihat masih belum aman karena saat ini masih bergerak downtrend dan masih mencoba untuk break 3.200. Jadi saat ini paling aman dan menurut saya tetap tunggu di sekitar support kuat di 3.000 ini. Karena harga 3.000 saat ini merupakan support yang lumayan kuat untuk MDKA. Selama masih kuat di atas 3.000, menurut saya masih menarik untuk coba spekulatif buy dengan target di 3.200 sampai garis EMA 50 untuk target take profit apabila berhasil dapat di sekitar harga 3.000. Sekarang kita akan coba analisa saham Adro yang jika kita lihat hari ini malah turun 2% lebih ke 2.840. Dan secara tren Adro walaupun hari ini turun, secara tren ini masih bergerak tren. Jadi setelah berhasil naik di atas garis EMA, Adro masih terus bergerak naik tapi memang belum sempat menyentuh target analisa di harga 3.000. Jadi baru berada di sekitar 2.940
Adro beberapa kali sudah mulai melemah dan saat ini kembali mendekati support di sekitar 2800. Jadi saat ini Adro masih ada satu support di 2800 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 2710. Jadi secara tren Adro sebenarnya masih oke, dan penurunan ini menurut saya kesempatan untuk coba tunggu di sekitar daerah supportnya. Dan Adro jika kita lihat penurunan 2% lebih hari ini, terlihat ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga jika kita lihat hari ini keluar dengan jumlah besar. Jadi karena sudah mulai ada distribusi, saya lihat Adro masih ada potensi untuk turun mengetes 2800 atau malah menembus support ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry saham Adro, wait and see dulu. Apabila bisa bertahan di harga 2800, bisa coba swing trade dengan target jangka pendek di 2900 sampai 2950. Atau apabila ternyata minggu depan Adro tembus 2800, untuk entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil buy on breakout di garis EMA 150, mesti pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Adro minggu depan gagal bertahan di 2800. Selanjutnya saya akan coba update saham UNTR yang hari ini berhasil naik 3% lebih dan berada di atas resisten di 28.000. Jadi memang ini menarik. Cara pergerakan UNTR setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150 masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk menembus 28.000 masih gagal break. Sempat melemah mengetes kedua garis EMA masih bisa bertahan dan saat ini berhasil rebound. Jadi menarik, candle hari ini lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi untuk UNTR masih ada potensi select untuk break 28.000 dan lanjut naik menuju target berikutnya di harga 30.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham UNTR, sebaiknya tunggu konfirmasi dulu. Apabila minggu depan UNTR terkonfirmasi berhasil break harga 28.000, baru buy on breakout dan target tetap di 30.000. Tapi apabila ternyata minggu depan masih gagal break 28.000 dan mulai melemah kembali, coba tunggu kembali di sekitar 26.800 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 26.500 untuk entry di sekitar support kuat ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.